Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran daring online. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Terutama kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu bermain di lingkungan rumah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Muatan materi PKN. Masih ingat kalian tentang aturan? Ya, aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga, oleh ayah, bunda, dan anak-anak ataupun anggota keluarga yang lainnya yang ada di rumah tersebut. Perhatikan gambar ini. Menurut kalian, apakah aturan yang tepat sesuai gambar berikut? Iya, benar sekali. Jadi, aturan sebelum kita makan bersama, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setiap hari, banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Jadi ada aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan dengan damai. Contoh, aturan yang berlaku di rumah. Pertama, bermain setelah belajar. Yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Yang ketiga, menonton televisi di luar jam belajar. Yang keempat, menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Mematuhi aturan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Perkalian. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perkalian? Iya. Perkalian merupakan operasi matematika yang menggunakan penjumlahan berulang. Jadi di sini Ustazah akan menjelaskan konsep dari perkalian. Ya, konsep dari perkalian sendiri di sini adalah wadah dikali isi. Ya, perhatikan contoh soal ini. Contoh penjumlahan berulang. Ya, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Untuk operasi matematika perkaliannya yaitu 4 dikali 2 karena ada 2 sebanyak 4 kali, dihasilkan 8. Menjelaskan sifat pertukaran pada perkalian. Kamu sudah mempelajari perkalian sebagai penjumlahan berulang. Coba perhatikan kembali contoh berikut ini. Terdapat 5 wadah atau 5 kotak di bawah ini, ya, yang berisi masing-masing wadah. Di dalam kotak tersebut ada 3 kuaci, ya, kita sebut kuaci. Nah, dalam satu wadah terdapat 3 kuaci. Di situ terlihat ada 5 wadah yang berisi 3 kuaci. Kita akan menuliskan bentuk perkalian penjumlahan berulangnya. Wadah yang pertama terdapat 3 isi, kita tulis 3. Yang kedua 3, yang keempat. Yang ketiga terdapat 3 isi kuaci.
wadah yang keempat terdapat 3 isi kuaci, dan yang kelima terdapat 3 isi kuaci. Kita jumlahkan ya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Bentuk perkaliannya yaitu 5 dikali 3. Dihasilkan 15. Ingat, wadah dikali isi ya konsep perkaliannya. Nah, penjumlahannya 3 sebanyak 5 kali. Perhatikan untuk gambar yang ini sama. Di situ terdapat 3 kotak atau 3 wadah yang masing-masing di dalam wadah atau kotak itu isinya ada 5 kuaci. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama ya. Kita akan tulis ya angka 5 ya, isinya kita tulis dulu ya, ditambah wadah yang kedua isinya ada 5. Kemudian wadah yang ketiga ada 5 kuaci, kita tulis 5. Kita jumlahkan ya di situ. 5 ditambah 5 ditambah 5. Itu kalau kita ubah dalam bentuk perkalian, penulisannya yaitu 3 wadah dikali isi. Isinya tadi ada 5. Dihasilkan 15. Penjumlahannya ada 5 sebanyak 3 kali. Hasil dari 5 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 5, yaitu 15. Jadi urutan bilangan yang dikali tidak mengubah hasil perkalian. Menentukan hasil perkalian suatu bilangan. Tadi kamu sudah mempelajari bahwa perkalian adalah hasil penjumlahan angka secara berulang. Coba perhatikan contoh berikut ini. Hitung hasil dari 3 dikali 6. Penyelesaiannya adalah 3 dikali 6, artinya ada 3 kelompok 6. Perhatikan, 6 ditambah 6 ditambah 6. Ada 3 kelompok, tiap kelompok ada 6. Jadi kita jumlahkan 6 tambah 6, 12 ya. 12 tambah 6 hasilnya 18. Bisa dikatakan, jadi hasilnya dari 3 kali 6 hasilnya adalah 18. Mengubah penjumlahan dalam bentuk perkalian. Di bawah ini kita lihat contohnya, contoh soal. Di halaman ada 4 ekor ayam. Berapa kaki seekor ayam? Berapa banyak kaki 4 ekor ayam? Nah, pada umumnya 1 ekor ayam memiliki 2 kaki. Kalau ada 2 ekor ayam, berarti berapa kakinya? Ada 4 ya. Kalau ada 4 ekor ayam, kemudian banyaknya kaki terus ada berapa? Artinya berarti banyak kaki ekor ayam, setiap ekornya ada 2. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, kita jumlahkan ada berapa? 8. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? Bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, dan akan diperoleh 8. Mengalihkan bilangan satu angka dengan satu angka. Contoh, ada angka 4 dikali 3. Bagaimana kalau kita uraikan? Berarti kita uraikan 3
ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. 3-nya ada 4. Kita jumlahkan di situ. 3 tambah 3, 6. Tambah lagi tambah 3 tambah 3, 6 kan? Berarti 6 ditambah 6, 12. Berikutnya juga sama. 6 dikali 4. Berarti 4-nya ada 6 kali. Kita jumlahkan semuanya. Hasilnya berapa? 24. Yang terakhir ada soal 3 dikali 5. Di situ juga sama. Karena 3 dikali 5 berarti 5-nya ada 3. 5 tambah 5, 10. Ditambah 5, 15. Nah, kalau ini menghitung secara cepat sama sebenarnya. Contoh, berapa hasil perkalian berikut ini? 2 kali 4 juga sama ya, 4-nya ada 2 ya. 4 tambah 4, 8. Kemudian 2 kali 5, berarti 5-nya ada 2. 5 ditambah 5, hasilnya berapa? 10, pinter. Jadi kalau perkalian dengan 2, sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Perkalian dengan 2 ini berarti hasilnya itu selalu merupakan bilangan genap. Perkalian bilangan dengan angka 1. Kita akan mengenal nih sifat perkalian bilangan 1 angka dengan 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut ini. 3 kali 1, artinya satunya ada 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang B kita lihat. 7 kali 1 berarti satunya ada 7 kali. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Kita jumlahkan hasilnya 7. Yang C juga sama, 4 kali 1. Hasilnya berapa itu? 4 ya kan? 5 dikali 1 berapa? Betul, 5. Semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ingat kata kuncinya itu ya. Perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut ini. Perhatikan ya yang A. 3 dikali 0. Berarti 3 kali 0, 0-nya 3 kali. Kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 0. Hasilnya 0. Kemudian soal selanjutnya ada 6 dikali 0. Sama caranya. Berarti kan 6 kali 0, 0-nya ada 6. Berarti 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sampai 6 kali ya. Hasilnya 0. Kemudian soal selanjutnya ada 5 dikali 0. Sama seperti yang telah lalu soalnya. Berarti 5 dikali 0, 0-nya ada 5 kali dijumlahkan. Nah, hasilnya ada 0. Kemudian yang terakhir 7 dikali 0 hasilnya 0. Ingat, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Contoh perkalian. Nah, perkalian masih ingat ya, konsepnya yaitu penjumlahan berulang. Nah, di bawah ini nanti Ustazah akan menuliskan beberapa contoh soal. Coba contoh yang pertama, di situ ada soal nomor 1, yaitu 2 dikali 5 sama dengan berapa? 2 dikali 5. Berarti diuraikan 5-nya ada 2. Ya kan? Konsep penjumlahan berulang berarti kalau 2 dikali 5 berarti 5-nya ada 2. Kita jumlahkan dan kita tulis dulu. 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 5 tambah 5? 10. Betul, 10.
Kemudian soal yang kedua. Ada soal 5 dikali 7. Sama caranya ya, kita uraikan. 7-nya berarti ada 5 ya. 5 kali 7 berarti 7-nya ada 5 ya. Berarti kita tulis 7 ya, 7 di sini, 7. Kemudian ditambah 7 sebanyak 5 kali ya, sebanyak 5 kali. Kemudian kita jumlahkan 7 tambah 7 berapa? 14. Kemudian 7 tambah 7 lagi berapa? 14. Banyak sekali. Kita hitung bersusun kalau kesulitan ya. Berarti 14 ditambah 14. Masih ingat ya penjumlahan dengan cara bersusun? 4 tambah 4 berapa? 8. 1 tambah 1 2, betul. Ditambah 7. Sisanya tadi yang di belakang. Ya, 8 tambah 7 15. Nyimpen 1. 1 tambah 2 3. Hasilnya 35. 5 kali 7 hasilnya 35. Soal yang ketiga. 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 berarti ada 2-nya 3 kali. Berarti kita jumlahkan. 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 hasilnya 6. Yang keempat. Nah, ada soal 2 dikali 8. 2 kali 8 berarti berapa? Sama caranya kita uraikan ya. 8-nya ada 2 kali, berarti 8 ditambah 8 berapa? 16. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soal perkalian 1 dikali 0. Contoh. Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, contoh lihat. Soal yang pertama ada 1 dikali 0. Berarti 1 kali 0 berarti 0-nya ada 1. Kita tulis di sini ya. Kemudian ada 2 dikali 0. Berarti 0-nya ada 2 kali. Kita tulis di sini. 0 ditambah 0. Berarti 0 ditambah 0 hasilnya berapa? Ya 0 ya kan? 2 kali. 2 kali 0 sama dengan 0. Lanjut sama. Yang ketiga, 3 dikali 0. Berarti 0-nya ada 3. 0, 0, 0. Nah, kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya berapa? 0. Kayak telur ya, 0-nya ya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat. 4 kali 0, 0-nya ada berapa? 4 kali, berarti kita tulis 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Berapa? Betul, 0. Yang terakhir juga sama, 5 kali 0, berarti 0-nya ada 5. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Berarti kita jumlahkan ya tetap 0. Kompetensi dasar SBDP 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Bahasa Indonesia 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Pola irama. Pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi atau nada yang dapat kita hitung dengan satuan hitungnya yaitu ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur
yang digambarkan seperti bunyi detak jam. Ketukan juga disebut dengan nilai not. Nilai not seperti not angka do, re, mi, fa, sol, la, si. Pola irama berjalan menurut birama. Birama yaitu kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Kuat lemahnya bunyi dibatasi garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contoh dari tanda birama yaitu 4/4. Artinya setiap birama ada 4 ketukan. Perhatikan contoh irama berikut ini. Penulisan pola irama digambarkan dengan T. Kita lambangkan dengan T sebagai contoh berikut ini. Ayo kita bernyanyi lagu Berdayung. Lagu Berdayung merupakan ciptaan A.T. Mahmud. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Perhatikan panjang dan pendek nada berikut ini. Nada 1 ketuk dan nada 2 ketuk. Perhatikan, terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika nada 1 ketuk, terlihat tidak ada tanda titik di situ. Jika nada 2 ketuk, ada titik, ada not angka 4 dan di depannya ada titik, berarti nada 2 ketuk. Saat kita menyanyikan lagu Berdayung, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan yang kita keluarkan saat bernyanyi itu disebut nada. Nada terbagi 2, ada nada panjang dan nada pendek. Dan ingat, kita bisa menghitung panjang dan pendek nada dengan ketukan. Bahasa Indonesia. Benda-benda di sekitar kita memiliki keragaman dan mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contohnya, benda yang kasar seperti batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda basah seperti air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain seperti kapas, bulu, dan kertas. Serta banyak lagi sebenarnya sifat-sifat lainnya dari suatu benda di sekitar kita. Ada yang bentuknya itu tetap, ada yang bentuknya berubah-ubah. Seperti bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun tetap dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan bentuk air akan selalu berubah menyerupai bentuk wadah yang menampungnya. Ukuran pun benda juga berbeda-beda. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Warna pun benda juga bermacam-macam warna.
Semua benda diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya jenis di muka bumi membuat kita itu semakin yakin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Yang pertama, sifat benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Bentuknya tetap, ketika dipindahkan, ukurannya juga tetap. Contoh seperti kelereng, batu, pensil, lemari, kursi, dan lain-lain. Sifat benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian sifat dari cair juga bisa menekan ke segala arah dan bisa meresap melalui celah kecil. Contoh dari sifat benda cair apa? Seperti sirup dalam botol, teh ketika di dalam gelas, air minum di dalam cangkir, minyak, dan kecap maupun yang lainnya yang berbentuk cair. Yang ketiga, sifat benda gas. Benda gas memiliki ukuran yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya, udara dalam balon. Ketika kalian meniup balon, maka balon itu akan membesar. Karena apa? Udara yang masuk di dalam gas itu membuat dia menempati ruangan itu. Kemudian yang kedua adalah ban sepeda. Selanjutnya ada kantong plastik yang ditiup. Kemudian kalian bisa melihat ketika Bunda memasak, ketika merebus air, kalian bisa melihat asap yang ada dimunculkan saat air mendidih. Itu adalah benda gas.